Pegunungan Meratus selain menyimpan kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak, baik flora dan fauna yang beraneka ragam, juga menyimpan tradisi dan kearifan lokal yang banyak. Ada Aruh yang dalam 1 tahun rangkaian pertanian, perkebunan atau berladang mereka. Nah, Aruh itu mulai dari awal ada manugal dalam rangka mempersiapkan sebelum musim tanam, hingga kemudian padi dipanen sebelum disantap, sebelum dinikmati. Diadakan Aruh lagi Bawanang berterima kasih agar atas karunia rezeki yang diberikan. Selain itu ada kearifan-kearifan tradisional lain yang hingga saat ini tradisi itu masih tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah tradisi atau kegiatan pengobatan tradisional yang dalam bahasa lokal ada Bahayaga, Batatamba. Bahayaga adalah proses berobat bagi orang Dayak Meratus atas penyakit yang mereka derita. Bagaimana mereka yakin, percaya bahwa roh-roh leluhur mereka itu bisa memberikan kesembuhan atas sakit-sakit yang mereka alami. Ini masih dilakukan hingga kini. Walaupun obat-obat dari perusahaan-perusahaan farmasi sudah masuk sampai ke pasar-pasar kampung. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, pada sakit-sakit tertentu, masyarakat Dayak Meratus masih yakin dan percaya sehingga masih melaksanakan prosesi Bahayaga. Proses berobat secara tradisional yang disebut Bahayaga ini juga harus dipimpin oleh seorang ketua adat yang paham dan mengerti melaksanakan tata urutan dalam Bahayaga. Karena Bahayaga prosesnya dilakukan hampir setengah malam. Bukan waktu yang pendek. Seorang tetua adat, seorang balian, batandik, bamamang melakukan mamangan-mamangan, doa-doa yang dipanjatkan kepada leluhur agar si sakit diberikan kesembuhan. Di situ mereka melakukan komunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Mereka melakukan komunikasi dengan para leluhur. Bahwa ketika di dalam prosesi sakit ini tidak hanya sakit biasa. Pasien yang sakit ini ternyata pernah juga diketemukan bahwa ada nazar yang tidak dipenuhi. Kemudian itu diketahui, maka si sakit akan memenuhi nazarnya agar sakit yang diderita hilang. Nah, sakit dalam kondisi ini adalah sakit untuk mengingatkan si sakit bahwa ada nazar yang lupa untuk dibayarkan. Sehingga melalui perantara si balian, tetua adat ini tadi, kemudian diketahui penyebab si sakit ini adalah karena nazar yang tidak dipenuhi. Nah, proses-proses ini tentu tidak bisa sembuh, tidak akan diketahui oleh pengobatan modern ketika konsultasi dengan dokter-dokter yang bicaranya secara ilmiah dan sebagainya. Nah, ada hal-hal lain yang tidak bisa dijangkau secara ilmiah, secara ilmu-ilmu kedokteran sekarang. Nah, kearifan lokal ini tetap tumbuh, lestari sampai sekarang di Meratus. Nah, ini juga proses regenerasi dari balian-balian ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi penganut agama Balian atau agama Paharingan. Karena apa? Tidak ada buku, tidak ada kitab agar mereka belajar bagaimana bisa menjadi seorang Balian. Seorang bisa menjadi pemuka agama untuk agama Balian atau Keharingan. Terkait dengan itu pun, dalam konteks yang lain, bahwa pendidikan sejak dini di sekolah dasar mestinya kemudian memberikan ruang bagi masyarakat adat Dayak Meratus, difasilitasi oleh negara melalui guru-guru yang mengajarkan muatan-muatan lokal, budaya-budaya masyarakat adat Meratus itu sendiri. Kearifan lokal itu harus muncul, dibukukan, kemudian diajarkan kepada anak-anak di Meratus itu sendiri. Sehingga pengetahuan itu bisa lestari dan berkelanjutan. Keberlanjutan dari orang-orang yang bisa melakukan pengobatan secara tradisional atau Bahayaga bagi masyarakat Dayak Meratus ini
Kemudian harapannya adalah sebagaimana di agama-agama lain, kalau di agama Islam ada pesantren, ada sekolah tinggi agama Islam yang kemudian meluluskan para murid-murid dan lulusan-lulusan yang kemudian siap melakukan syiar terhadap agama Islam. Di agama Kristen juga ada sekolah tinggi teologia yang kemudian pada tahapan selanjutnya bisa menjadi pendeta, penutur menurut agama Kristen. Nah, di agama Balian atau Kaharengan ini tidak ada. Sedangkan pendidikan agama juga di sekolah dasar mereka tidak terakomodir. Tidak ada guru agama Kaharingan atau Balian di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Harusnya negara hadir di sini untuk memberikan hak akan pendidikan agama bagi masyarakat adat Dayak Meratus yang beragama Balian atau Kaharingan ini. Kami berharap agar tradisi pengobatan tradisional atau Bahayaga ini bisa terus berlanjut hingga kemudian hari, sehingga dia bisa melakukan pengobatan bagi warga-warga Dayak Meratus yang terkena sakit. Karena dalam proses Bahayaga juga tidak hanya Balian, tetua Balian atau tetua adat yang berperan. Ada juga pemukul gendang yang juga ikut serta sampai akhir prosesi. Dan di akhir prosesi acara Bahayaga diakhiri dengan menyembelih seekor ayam yang kemudian dinikmati secara bersama-sama sebagai sujud syukur atas keinginan si sakit bisa disembuhkan, bisa kembali bekerja, berkebun maupun berladang. Semoga tradisi ini tetap lekang, tetap ada hingga akhir zaman. Dia akan menjawab pengobatan yang tidak bisa dilakukan melalui pengobatan modern. Pesan saya untuk generasi penerus di Meratus, tetaplah belajar menempuh pendidikan setinggi mungkin sampai ke perguruan tinggi. Namun jangan lupa untuk tetap menjaga tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Karena siapa lagi yang menjaga tradisi tersebut selain kalian? Jangan berharap kepada orang lain. Kalianlah selaku penyambung yang mestinya menerima estafet berikutnya dari menjaga tradisi Meratus ini. Karena tanpa kalian, siapa lagi yang menjaga tradisi ini hingga akhir zaman? Tentu dengan pendidikan yang cukup, kalian mampu bertahan, bisa berdiskusi dengan dunia luar, menjelaskan dengan baik keberadaan kalian dengan tradisi-tradisi yang ada, karena inilah identitas asli kalian. Jangan bangga ketika meniru identitas atau budaya-budaya luar. Boleh kita mengetahui bagaimana budaya luar, namun kita tetap menjaga budaya asli, budaya tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Sehingga siapa lagi yang menjaga tradisi ini kalau bukan kalian?